Salam anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran di materi pelajaran 2 dengan tema beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Jadi alasan kita beribadah kepada Tuhan itu karena Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Kalau anak-anak memperhatikan dalam ibadah atau kebaktian di gereja, ada beberapa unsur yang kita lakukan ketika beribadah di gereja. Yang pertama, bahwa dalam ibadah gereja itu pasti ada nyanyian pujian kepada Tuhan. Kemudian ada doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada pula pembacaan Alkitab atau pembacaan firman Tuhan. Kemudian ada pastor atau pendeta yang menyampaikan khotbah atau renungan firman Tuhan. Kemudian di gereja-gereja Protestan biasanya ada pengakuan iman rasuli. Kemudian juga ada persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Unsur-unsur dalam ibadah tersebut itu digunakan secara lengkap dalam kebaktian atau ibadah umum pada hari Minggu. Sedangkan untuk ibadah anak-anak dan mungkin remaja atau ibadah-ibadah yang lain tidak selengkap unsur-unsur yang digunakan di dalam ibadah atau kebaktian umum pada hari Minggu. Ibadah atau kebaktian yang unsur-unsur ibadah tidak digunakan secara lengkap antara lain terdapat pada kebaktian pemberkatan pernikahan. Jadi ketika ada pernikahan di gereja, biasa unsur-unsur ibadahnya tidak digunakan secara lengkap. Kemudian dalam kebaktian rumah tangga yang dilakukan di rumah-rumah jemaat. Kemudian kebaktian penghiburan ketika ada jemaat yang meninggal misalnya, atau kebaktian syukur atau ulang tahun dan lain sebagainya. Jadi dalam ibadah-ibadah tersebut, unsur-unsur ibadah itu tidak dipergunakan secara lengkap. Mungkin di antara kita ada pertanyaan, kalau di masa pandemi seperti sekarang ini, bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan? Jadi kita bisa beribadah kepada Tuhan itu setiap hari. Jadi rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan, pujian kita, penyembahan kita, kebaikan kita dalam melakukan firman Tuhan, itulah yang disebut dengan ibadah kita. Jadi kita melakukan ibadah itu setiap hari karena Tuhan selalu memberikan hari yang baru kepada kita untuk kita nikmati dan kita syukuri. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sikap gemar atau senang beribadah serta bersyukur kepada Tuhan akan menjadi karakter baik dalam hidup kita jika kita lakukan secara terus-menerus. Kecintaan kita untuk merenungkan firman Tuhan, kecintaan kita untuk melakukan firman Tuhan itu akan menjadi karakter yang baik jika kita biasakan setiap hari. Dalam ibadah yang kita lakukan, kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar dari setiap unsur-unsur yang terdapat di dalam kebaktian tersebut. Dalam ibadah ada yang namanya doa. Doa itu adalah ungkapan hati manusia dalam kata-kata kepada Tuhan. Kemudian ada doa syukur, ucapan syukur atau terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Kemudian ada juga dengan doa epiklese atau doa memohon pertolongan Roh Kudus agar kita mampu untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam doa ada juga yang disebut dengan doa pengakuan dosa, di mana kita menyatakan penyesalan atau mengakui perbuatan dosa kita di hadapan Tuhan. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi dalam doa itu ada juga doa mohon pengampunan dosa. Selain doa-doa tersebut, ada juga yang disebut dengan doa syafaat. Adalah doa agar Tuhan menyertai orang lain. Tuhan menyertai bangsa dan negara kita, para pemimpin kita. Kemudian ada juga doa berkat, di mana pendeta atau pastor memohonkan berkat untuk semua yang hadir di dalam ibadah tersebut. Unsur selanjutnya dalam ibadah adalah nyanyian. Jadi melalui nyanyian, orang percaya, orang Kristen menyatakan banyak hal. Misalnya melalui nyanyian tersebut kita mengungkapkan pujian atau syukur kepada Tuhan. Ada penyesalan juga, ada harapan dan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Tergantung syair atau lirik dari pujian atau nyanyian tersebut. Kemudian unsur selanjutnya adalah pembacaan Alkitab atau pemberitaan firman Tuhan atau khotbah. Unsur ini menolong kita untuk melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita pada masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan kita dapat memahami, dapat mengerti kasih Tuhan bagi hidup kita. Alkitab yang kita baca dan kita renungkan itu ditulis oleh para nabi kalau dalam perjanjian lama. Kemudian dalam perjanjian baru Alkitab itu ditulis oleh para rasul yang diilhami oleh Roh Kudus. Jadi mereka pasti tidak salah karena ada Roh Kudus yang menuntun mereka. Kemudian para pendeta atau mereka yang mempelajari teologi akan menolong kita melalui khotbah ataupun pendalaman Alkitab sehingga kita dapat melakukan firman Tuhan yang kita renungkan. Kemudian ada pengakuan iman. Unsur ini biasanya hanya terdapat dalam ibadah umum atau kebaktian umum untuk dewasa. Sedangkan anak-anak dan remaja biasanya tidak ada. Ada 3 macam pengakuan iman orang Kristen di seluruh dunia. Yaitu yang pertama adalah pengakuan iman rasuli. Kemudian pengakuan iman Athanasius dan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Namun yang paling sering diucapkan atau dipergunakan dalam kebaktian minggu adalah pengakuan iman rasuli. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembelajaran kita hari ini. Ingat bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu baik, bahkan sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati, menolong kami sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dari awal sampai akhir. Roh Kudus menolong kami dan juga menolong anak-anak semua untuk kami dapat mengerti dan memahami pembelajaran kami hari ini. Di masa pandemi COVID-19 ini kami merindukan, kami mengharapkan kuasa Tuhan, perlindungan dan penyertaan-Mu nyata atas kami semua anak-anak kelas 6 dan juga untuk Bapak Ibu guru dan juga untuk orang tua yang kami kasihi. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.